الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Berkata Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala, wa ma yukhalif thiqatun bihil mala fasyadu wal maqlubu qismani tala. Syad telah kita bahas. Sekarang pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan hadits al-maqlub. Kata beliau, wal maqlubu qismani tala. Dan hadits maqlub itu dua bagian secara berurut. Apa dua bagian itu? Disebutkan dalam bait berikutnya. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu. Kata beliau, pergantian seorang rawi dengan rawi lainnya itu satu bagian. Dan membalik sanad untuk suatu matan itu bagian tersendiri. Maksudnya di sini maqlub terbagi dua. Ada maqlub al-isnad dan ada maqlub al-matan. Iya. Maqlubul isnad itu perubahannya terjadi dalam sanad. Seorang rawi diganti dengan rawi yang lainnya. Itu namanya maqlub. Nah, diberi contoh di sini di halaman 52. Misaluhu hadits marwiyun an Ka'ab ibn Murrah fayuqallibuhu ar-rawi fayaj'aluhu an Murrah bin Ka'ab. Iya. Contohnya seperti hadits diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah. Maka rawi yang meriwayatkannya dia balik menjadi Murrah ibn Ka'ab. Ini maqlub dalam sanad. Yang kalau kita lihat dari apa yang disebutkan oleh Al-Baiquni, beliau sebutkan ibdalu rawin ma bi rawin qismu. Ini khusus berkaitan dengan sanad saja. Rawi diganti dengan rawi yang lainnya. Kalau yang contoh yang kita sebutkan tadi, ini terbalik namanya. Dan kadang orangnya dirubah. Misalnya Nafi' dari Ibnu Umar. Ada yang maklub sanadnya, dia balik. Akhirnya menjadi Salim dari Ibnu Umar. Ini rawi dirubah menjadi rawi yang lainnya. Kalau seperti pada contoh ini, Ka'ab bin Murrah bin Ka'ab, sisa dilihat saja kedudukannya. Ya. Kalau yang dirubah dua rawi tersebut yang saling berbolak-balik, dua-duanya adalah rawi yang thiqah, maka itu tidak terlalu bermasalah. Walaupun sebenarnya ada juga pembahasan tersendiri lebih mendetail dalam masalah ilalul hadits. Iya. Dan di halaman 52 contoh yang disebut oleh Al-Baiquni ini dijadikan sebagai kisim tersendiri dengan judul ibdalu lafdin bi akhar. Sebuah lafaz diganti dengan lafaz lainnya. Ini kadang pada sanad, contohnya rawi diganti dengan nama rawi, dan kadang pada matan. Contohnya seperti hadits Abu Hurairah
di halaman 53 hadits Abu Hurairah pada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah teduhan arsy-Nya, hari tidak ada teduhan kecuali teduhannya. Di antaranya yang disebutkan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Dan seorang lelaki bersedekah dengan sebuah sedekah, dia sembunyikan hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Iya. Maka sebagian rawi merubah hadits ini, maklub terhadap mereka. Disebutkan dengan lafaz hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian maklub jenis yang kedua yang disebutkan di sini oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala dengan ucapannya wa qalbu isnadin limatnin qismuh, dan membalik sanad untuk sebuah matan, ini bagian tersendiri, yaitu sebuah sanad. Kalau sanad tentunya ada matan tersendirinya, ya kan? Nah, sanad untuk matan itu dia gunakan untuk matan yang lainnya. Ada misalnya sanad A dengan matan A, ada sanad B dengan matan B. Sanad A ini mengambil matan B dan sanad B mengambil matan A. Ini namanya maklub. Bagian yang kedua yang disebut di sini oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala. Dan maklub ini kadang terjadi sifatnya kesalahan. Dan kalau kita lihat dari keterangan Asy-Syarih di sini halaman 53, dia katakan dan pergantian ini maksudnya adalah imtihan dan selainnya. Maksudnya adalah untuk menguji. Jadi seakan-akan ini tidak terjadi kecuali kalau sekedar di ujian atau yang semisal dengan itu. Dan ini tidak tepat. Sebab dalam praktek dan diketemukan dalam Kutubul Ilal, banyak para imam mentaklil hadis, mentaklil sebuah matan, dan matan itu ternyata adalah milik sanad sebelumnya. Seorang rawi misalnya melihat di kitab seorang guru, dia mengambil hadis dari kitab guru tersebut. Nah, datang para imam disalahkan dia, menisbahkannya dengan sanad itu. Nah, ternyata diperiksa ke asal kitab yang diambil, ternyata matan itu dia salah mengambil sanad. Dia mengambil dari matan setelahnya sanad sebelumnya yang dia pakai. Dipahami ya ikhwah? Maka ini terjadi. Karena itu pembahasan maklub dua-duanya memang dibahas di kalangan para ulama ahli hadis. Bukan hanya sekedar imtihan saja untuk menguji. Nah, ini yang banyak diberi contoh dengan kisah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala diuji oleh ahli Baghdad. Maka ada 10 orang yang menguji. Setiap orang memegang 10 hadis lengkap dengan sanadnya. Maka setiap orang membolak-balik hadis dan sanad yang dia miliki. Misalnya sanad pertama, matan yang dia pakai sanad ke-10, matannya sanad ke-10. Terus dibolak-balik sama mereka matannya. Hadis itu 10 orang seperti itu. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala begitu sudah akan diuji, mulailah orang yang pertama membawakan sanadnya, kemudian memberikan matan yang sudah dibalik. Imam Al-Bukhari berkata, saya tidak kenal hadis ini. Ya. Diberikan hadis kedua, jawabannya tetap sama, saya tidak kenal hadis ini. Diberikan hadis ketiga, jawabannya sama, saya tidak kenal hadis ini. Ya, orang-orang yang tidak mengerti ilmu hadis mulai berjelek sangka. Namun orang yang paham tahu bahwa orang ini
Ada orang yang punya pengetahuan tentang hadis. Terus dibacakan sampai habis 10 hadis dari orang yang pertama. Datang orang yang kedua, bawakan lagi 10 hadis. Terus sampai 10 orang. Genaplah semuanya berapa hadis? 100 orang. 100 hadis. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, adapun hadis yang pertama yang dibacakan oleh orang pertama, dia sebut sanadnya begini, matannya begini. Ini harusnya sanadnya begini, matannya ini. Kemudian di hadis kedua dia sebut begini, benarnya begini. Hadis ketiga dia sebut begini, benarnya begini. Sampai 100 hadis semuanya beliau cocokkan. Ya. Dia ulangi ucapan 100 orang itu persis apa yang dia ucapkan sambil dia benarkan. Itu letak menakjubkannya beliau. Ya. Sebab 100 orang menyampaikan hadis sekaligus langsung dia hafal, setelah itu dia perbaiki. Namun kisah ini khususnya di kalangan para ulama al-mutaakhirin ada khilaf. Ya, sebab Imam Ibnu Adi yang meriwayatkan kisah ini itu berkata, haddatsani iddatun min masyayikhi, menceritakan kepadaku sejumlah dari guru-guruku. Ini apa namanya? Ini namanya mubham. Kalau mubham min qismi dhaif, dia dari hadits dhaif atau hadits sahih? Terhitung hadits dhaif. Nah, karena itu sebagian para ulama melemahkan hadits ini karena dia dengan sanad mubham. Namun sebagian ulama yang lain menganggap tidak bermasalah kisah ini, sebab asalnya ada keluasan di dalam kisah. Apalagi Imamul Mizzi, Imamul Zahabi, Al-Hafidh Ibn Hajar mengisahkan kisah ini dan mereka tidak menakutnya, tidak menolaknya, menunjukkan bahwa kisah ini sabit di sisi mereka. Walaupun di pembahasan orang-orang mutaakhirin mungkin yang mereka ketemukan cuma sanad Ibnu Adi saja, yang Al-Khatib Al-Baghdadi juga yang menukil dari jalan Ibnu Adi rahimahullahu taala. Nah, ala kulli hal ini pembahasan tentang maklub. Dan maklub itu bagian dari hadis lemah. Iya. Dan ini juga dari bagian ilalul hadis, illah. Kemudian setelah itu kata Al-Baikuni rahimahullahu taala, wal fardu ma qayyatahu bi thiqati aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Wal fardu, al fardu maksudnya at-tafarrud. Ya. Ma qayyatahu bi thiqati, apa yang kamu ikat dengan seorang rawi yang thiqah. Au jam'in, atau jamaah dari para rawi. Au qasrin, atau kamu ikat dengan suatu pengkhususan, ya, pembatasan ala riwayati, di atas sebuah riwayat. Nah, al-fardu ini hampir mirip dengan penggunaan kalimat al-gharib. Bahkan sebagian para ulama menyamakan antara al-fardu dan al-gharib. Dan sebagiannya lagi membedakan. Iya. Ala kulli hal, di sini Al-Baikuni ingin menjelaskan tentang tafarrud. Dan sebagaimana umumnya al-gharabah, bersendiriannya seorang rawi itu kadang tidak bermasalah dan kadang bermasalah. Bersendiriannya seorang rawi. Namun di sini beliau membahas tentang kalimat al-fard, at-tafarrud itu secara umum. Ya. Beliau menyebutkan di sini dari bentuk tafarrud yang dibatasi dengan seorang rawi thiqah atau sekelompok rawi atau terbatas pada sebuah riwayat. 3 contoh beliau sebut yang hakikatnya bisa dibagi menjadi 2. Sebagaimana yang disebut di sini di halaman 54. Al-fard itu terbagi 2. Ada fardun mutlaq. Ada tafarrud atau fardun mutlaq. Contohnya, definisinya, huwa ma tafarrada bihi thiqah bi an lam yarwiyahu ahadun min thiqat illahu.
dia adalah sebuah riwayat yang seorang thiqah bersendirian dengannya. Tidak ada rawi thiqat yang meriwayatkannya kecuali dia. Nah, dan di sini diberi contoh dengan hadis Umar bin Khattab, bahwa Umar bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi, "Ma kana yaqra'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr?" Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Idul Adha dan Idul Fitr? Kemudian beliau sebutkan bahwa beliau membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Al-Iraqi berkata, hadits ini telah diriwayatkan dari jalan Damra bin Sa'id Al-Mazini, meriwayatkan dari Abdullah ibn Abdullah bin Abi Waqid Al-Laythi. Nah, kelihatannya ada kesalahan di sini ya. Sebab dikatakan an Abdullah bin Abi Abdullah ibnu Abi Waqid dari Nabi. Kalau begitu mursal. Harusnya an Abi Waqid Al-Laythi, begitu harusnya. Tapi coba diperiksa at-tafsirah wa at-tadhkirah. Tolong ambilkan kitabnya dulu. Lihat. Iya. Setelah kita periksa kitab ini, at-tafsir wa at-tadhkirah, ternyata seperti yang saya duga bahwa di sini ada kesalahan. Kalimat ibn di situ harusnya an Abi Waqid Al-Laythi. Dan juga di dalam kitab at-tafsir wa at-tadhkirah itu bukan dikatakan an Abdullah bin Abdullah, tapi dikatakan an Ubaidillah ibni Abdullah an Abi Waqid Al-Laythi. Jadi itu sanadnya dari Damra bin Sa'id Al-Mazini, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Waqid Al-Laythi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa hadzal hadits lam yarwihi min as-thiqat illa Damrah. Dan hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya dari rawi-rawi yang thiqah kecuali Damrah. Diriwayatkan dari jalan-jalan yang lain namun lemah. Ya, kalau seorang rawi thiqah bersendirian membawakan riwayat, maka tafarrudnya tersebut dihitung sebagai fardun mutlak. Kemudian berikutnya ada fardun muqayyad. Dan ini terbagi dua. Ya, di sini pembagiannya disebut pembagian terbagi dua. Walaupun sebenarnya pembagiannya lebih dari dua. Dan ini mungkin tafasilnya, uraiannya di kitab selain dari Manzuma Al-Baiquni ini. Disebutkan di sini yang pertama adalah idza tafarrada bihi ahlu baladin muayyan bi an lam yarwiyahu illa ahlu baldati kada wa kada. Bersendiriannya seorang atau sekelompok dari penduduk negara tertentu, negeri tertentu, sehingga dikatakan hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali penduduk negeri ini dan ini. Misalnya dikatakan hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali orang Mesir. Hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali orang Mekah. Ini fardun atau bukan? Fardun. Tapi dia muqayyad. Muqayyadnya dengan apa? Penduduk negeri tertentu. Nah, diberi contoh di sini. Misalukum rawahu Muslimun fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah, ya, tentang kisah salat jenazah di masjid itu. Al-Hakim berkata, tafarrada bihi ahlul Madinah warwatuhu kulluhum madaniyun. Kata beliau, hadits ini bersendirian dengannya penduduk Madinah, dan seluruh rawi-rawinya adalah orang-orang Madinah. Dan di akhirnya beliau katakan, walam yashrakhum fihi ahad, dan tidak seorang pun bermusyarakah, ikut andil dalam meriwayatkan hadits ini bersama mereka. Jadi meriwayatkannya cuma siapa? Penduduk Madinah saja. Ini yang diinginkan oleh Al-Baiquni dengan ucapan beliau au jam'in. Jam'in yang diinginkan di sini jam'in min ahlil balad atau ahli balda. Ya.
Au qasrin ala riwayati. Qasrin ala riwayati yaitu pembatasan terhadap sebuah riwayat. Nah, ini yang disebut di sini bagian yang kedua, idza tafarrada bihi rawin makhsusun bi an lam yarwiyahu an fulan illa fulan. Wa in kana marwiyan min wujuhin an ghairihi. Ya. Seorang rawi khusus bersendirian dari riwayat dari si fulan. Tidak ada meriwayatkannya kecuali dia. Walaupun misalnya rawi tersebut ya, atau hadits itu diriwayatkan dari jalan yang lain. Anggap misalnya ya, contoh hadits dari jalan Abu Hurairah. Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah banyak. Ya, ada Qatadah, ada Az-Zuhri, kemudian ada Abdul Aziz Ibnu Suhaib Al-Bunani, kemudian ada Muhammad bin Sirin, ada fulan dan fulan, banyak meriwayatkan. Dipahami? Tapi khusus pada Qatadah ada riwayatnya Syu'bah bin Al-Hajjaj, cuman dia yang bersendirian dari Qatadah, tidak ada yang musyarakah di situ. Maka ini apa namanya? Fardun muqayyad atau fardun nisbi. Dia gharibnya atau fardnya hanya nisbah Qatadah, riwayatnya riwayat Syu'bah dari siapa? Qatadah saja. Ya, kita lihat contoh yang disebutkan di sini, mitaluhu. Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, min tariq Sufyan bin Uyainah, an Wa'il ibn Abi Daud, an ibnihi Bakr bin Wa'il, an Az-Zuhri an Anas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awlama ala safiyata bi sawaikin wa tamr. Kata beliau, hadits dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Wa'il bin Daud, dari anaknya Bakr bin Wa'il, dari Az-Zuhri dari Anas. Iya. Disebutkan konteksnya. Nah, hadits ini kata Ibnu Tahir dalam Atraf al-Gharaib dan ada dicetak sekarang Atraf al-Gharaib. Dia berkata bahwa hadits ini gharib. Ingat ya, gharib sama dengan apa? Al-fard. Gharib dari hadits Bakr bin Wa'il. Maksudnya dari hadits Bakr bin Wa'ilnya saja. Dari hadits lainnya belum tentu. Dipahami? Bersendirian dengannya Wa'il ibn Daud. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain dari Ibnu Uyainah. Ya. Jadi Wa'il bin Daud bersendirian, dan yang meriwayatkan dari Wa'il bin Daud tidak ada kecuali siapa? Ibnu Uyainah saja. Ini contoh gharib al-fard di sini. Dan sekali lagi tentang hukum al-gharabah dan hukum al-fard, saya katakan tadi ada riwayat yang sahih dan ada riwayat yang lemah, dhaif. Ya. Dihitung dari bersendiriannya itu sendiri, ada bersendirian yang dipermasalahkan dan ada bersendirian yang tidak dipermasalahkan. Maka mengukur sebuah riwayat itu diukur dengan dirasah sebuah isnad. Kita pelajari isnad tersebut. Apakah sanadnya sanad yang bisa diterima atau tidak? Apakah sanadnya bersih dari illah atau tidak? Apakah sanadnya tidak nampak illahnya atau nampak illah tersebut? Nah, ini semuanya adalah perkara yang dibutuhkan di dalam mengoreksi sebuah isnad. Selesai pembahasan kita berkaitan dengan al-fard. Kemudian kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, "Wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa." Kata beliau, dan apa-apa dengan illah yang gumud. Apa artinya gumud? Gumud itu artinya rumit. Aw khafa, atau tersembunyi. Mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Maka kisim mu'allal di kalangan ahli hadits telah diketahui. Kalau misalnya ada seperti itu. Jadi kalau sebuah hadits ada illah gumud di dalamnya dan ada illah tersembunyi, itu namanya apa? Mu'allal. Nah, di sini Al-Baiquni rahimahullahu taala
masuk menjelaskan masalah al-mu'allal. Dan ini kisim berikutnya. Bagian berikutnya dari bagian ilmu hadis yang beliau sebutkan, yaitu al-mu'allal. Al-mu'allal atau disebutkan juga al-mu'all, yaitu sebuah hadis yang terdapat di dalamnya illah qadihah, khafiyah, illah yang tersembunyi dan tercelah, membahayakan hadis. Ma'anna zahir as-salamata minha. Tapi zahir isnadnya selamat, tidak ada illahnya. Ya, kalau kita lihat secara zahirnya selamat, bagus. Tapi ternyata di dalamnya ada sebuah illah yang tersembunyi. Ada cacat yang tersembunyi. Dipahami ya ikhwah? Ya. Ini namanya mu'allal. Dan ini adalah bagian yang tersulit di dalam pembahasan ilmu hadis. Sehingga tidak ada yang mapan di dalam ilmu ini kecuali hanya sejumlah dari para a'immah yang bisa dihitung pakai jari. Seperti Imam Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya bin Said al-Qattan, Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'a al-Razi, Ali ibn al-Madini, Al-Fallas, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ya'qub al-Fasawi, Imam al-Bukhari, Imam Muslim. Ya. Ini dari para a'immah rahimahumullahu ta'ala, sedikit mereka yang mumpuni di dalam masalah ilalul hadith, illa hadith. Cukuplah antum tahu bahwa dia adalah bagian yang sangat penting dalam ilmu mustalah, sebab seluruh hal-hal yang berkaitan dengan illah hadith itu masuk ke dalam bagian mu'allal. Hadith muttarib masuk ke dalam mu'allal. Hadith syadz masuk ke dalam mu'allal. Munkar masuk ke dalam mu'allal. Al-mazid fi muttasil asanid masuk ke dalam mu'allal. Mudraj juga masuk ke dalam mu'allal. Dan lain-lainnya dari pembahasan dicakup oleh kisim al-mu'allal ini. Sehingga kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, tidak ada yang bergelut dalam hal ini kecuali seorang yang telah diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat hebat, ya, dan ilmu yang luas. Dan illah itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Maka seorang apabila ingin masuk di dalam mengungkap illah sebuah hadis, ia harus banyak mengikuti jalan ulama yang ahli di bidang itu. Dia banyak baca dari buku-buku Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Dia harus banyak lihat bagaimana Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir mentaklil sebuah hadis misalnya, atau dalam Tarikh Al-Awsat, atau Abu Hatim dan Abu Zur'a dalam Al-Jarh wa Ta'dil, atau dalam ilalnya yang disusun oleh Ibnu Abi Hatim, atau dia melihat ke dalam ilal Ad-Daraqutni. Dia banyak membaca sehingga dia melihat bagaimana para a'immah mentaklil sebuah hadis. Nah, dari situ dia membangun malakah. Sebab istilah ini adalah istilah mereka. Ilmu mustalah ini adalah mustalah mereka. Karena itu kalau berselisih ulama mutaakhir dan mutaqaddim dalam sebuah istilah dalam ilmu mustalah, maka yang didahulukan adalah ulama al-mutaqaddimun. Iya. Dan jenis-jenis illah itu sangat banyak sekali. Dan cukuplah seperti yang kita sebutkan, apa yang berlalu di masalah syadz dan seterusnya itu termasuk bagian-bagian dari illah ini.
Yang walaupun para ulama berusaha mendekatkan, memberi contoh-contoh, namun agak rumit kalau kita menguraikan hal tersebut di sini. Kemudian cara mengungkap sebuah illah dalam sebuah hadis, sebagaimana yang masyhur dari Ali ibn Madini rahimahullah taala. Ali ibn al-Madini berkata, "Al-bab idza lam yujma' turuquh lam yatabayyan khata'uh." Bab bahwa sebuah hadis kalau tidak dikumpulkan jalan-jalannya tidak nampak kesalahannya. Maka cara mengungkap illah pada sebuah hadis adalah dengan mengumpulkan jalan-jalan. Kita dapat jalan lain, dapat jalan lain, dapat jalan lain. Loh, kelihatan bahwa di sini ada kesalahan. Nampak illahnya. Iya. Kemudian ilal itu ada di dalam sanad, ada yang dalam matan, ada yang dalam sanad dan matan sekaligus. Dan para imam beraneka ragam uraiannya dalam masalah mengungkap sebuah illah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, wa ikhtilafin sanadin aw matni muttaribun inda uhailil fanni. Dan sebuah hadis yang ada perselisihan sanad atau matanya, maka dia dinamakan muttarib di kalangan ahli bidang mustalah ini. Al-fan, alif lamnya di situ adalah alif lam lil ahad az-zihni, yaitu fan, ahli fannil mustalah. Ini adalah pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah hadits muttarib. Apa itu hadits muttarib? Disebutkan definisi di sini di halaman 60. Katanya, al-muttaribu huwa al-hadits alladhi yurwa min qibali rawin aw ruwatin muta'addidin ala awjuhin mukhtalifa mutasawiyatil quwwah la yumkinu at-tarjih bainahuma wal jama'. Katanya muttarib itu adalah hadits yang diriwayatkan dari seorang rawi atau dari beberapa orang rawi, diriwayatkan dengan aujuh mukhtalifah, sisi-sisi yang sangat banyak, sama kekuatannya, tidak mungkin ditarjih dan tidak mungkin dikompromikan. Ini hadits muttarib. Kesimpulannya, sebuah hadits tidak bisa dihukumi sebagai hadits yang muttarib kecuali kalau terkumpul padanya dua syarat. Ya, kita sudah tahu ya, muttarib itu hadits yang ada beberapa sisi riwayat, berbeda sisi riwayat itu. Itu kan muttarib, ciri globalnya. Namun sebuah hadits tidak bisa dikatakan hadits itu muttarib kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, jalan-jalan hadits atau syarat yang pertama, istiwa wujuhul ikhtilaf, samanya sisi-sisi perselisihan itu. Jadi ada beberapa sisi riwayat berselisih, semuanya sama tingkatannya, sama kekuatannya. Dipahami? Ini aujuh namanya. Istiwa wujuh al-ikhtilaf. Syarat yang kedua, la yumkinul jama' wala tarjih. Tidak mungkin dijama' dan tidak mungkin ditarjih. Tidak mungkin dikompromikan dan tidak mungkin dikuatkan. Kalau misalnya ada 10 sisi perselisihan, namun yang kuatnya ada satu jalan yang kuat, ini dikatakan hadits muttarib atau tidak? Tidak. Diambil yang kuat, kan begitu? Tapi muttarib ada 5 jalan, sama kuatnya, tidak mungkin dikompromikan dan tidak mungkin ditarjih. Maka dihukumi hadits ini sebagai hadits yang muttarib, hadits yang goncang. Dipahami ya ikhwah?
Dan hadits yang muttarib adalah hadits yang lemah. Ittirab itu kadang di dalam sanad dan kadang dalam matan. Ittirab. Walaupun kebanyakannya ittirab itu terjadi di dalam sanad, itu kebanyakan. Nah, contoh hadits muttarib di sini disebutkan di halaman 61 tentang hadits al-khat, tentang hadits garis sebagai pengganti sutra. Ini kadang sebagian orang kalau sholat katanya kalau tidak ada sutra sudah tidak apa-apa, garis saja di depannya cukup. Nah, ini haditsnya yang diberi contoh di sini dari hadits Abu Hurairah. Iya. Perputaran hadits ini adalah pada seorang rawi yang bernama Ismail bin Umayyah, sebagaimana diterangkan di halaman 62. Diperselisihkan. Ada yang meriwayatkan dari Ismail bin Umayyah dari Abi Amr bin Muhammad bin Hurayth dari Abu Hurairah. Dan ada yang meriwayatkan dari Abi Amr Muhammad bin Amr bin Hurayth dari kakeknya Hurayth bin Salim dari Abu Hurairah. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ada 10 sisi. Antum menguatkan yang mana? Ya, ini sama kekuatannya. Bagaimana caranya mentarjih? Tidak mungkin ditarjih. Maka dikatakan hadits ini adalah hadits yang lemah. Sebab dia muttarib, goncang sanadnya. Dipahami ini ya ikhwah? Karena itu hadits ini dihukumi sebagai hadits yang lemah. Iya. Kemudian contoh muttarib dalam sanad. Ya. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Syarik, dari Abi Hamzah, dari Asy-Sya'bi, dari Fatimah bin Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat. Kata beliau, "Inna fil mali lahaqqan siwa zakah." Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain dengan lafaz laisa fil mali haqqun siwa zakah. Iya. Jadi ini ada perbedaan dari sisi matanya. Nah, ini contoh yang disebut di sini. Namun Allahu a'lam, tentunya ya di dalam membahas seorang itu butuh memeriksa kembali sanadnya. Ya, yang jelas kesimpulannya seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau memang terpenuhi 2 syarat itu, dihukumilah sebagai hadits yang apa? Yang muttarib. Baik. Kemudian berikutnya, kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'di alfadhir ruwati ittasalat. Ini pembahasan berikutnya berkaitan dengan hadits mudraj. Apa itu mudraj? Mudraj secara bahasa sesuatu yang disisipkan pada sesuatu yang lain. Itu mudraj. Diberikan definisi di sini di halaman 64. Huwa al-hadits alladhi yu'rafu anna fi sanadihi aw matnihi ziyadatan laysat minhu. Situ ziyadatan atau ziyadatun tertulis di sini? Pakai dhamma kan? Iya. Harusnya ziyadatan. Kenapa ziyadatan? Hah? Kenapa dia ziyadatan? Anna fi sanadihi aw matnihi ziyadatan. Dia adalah isim anna, diakhirkan. Dia adalah hadits yang diketahui bahwa di dalam sanadnya atau matanya ada tambahan yang tidak termasuk darinya. Iya. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Baiquni. Wal mudrajatu fil hadithi ma atat. Hadits-hadits yang mudraj atau yang mudraj dalam hadits adalah apa yang datang min ba'di alfadhir ruwati ittasalat. Dari hal-hal yang datang dari lafaz rawi, dia bersambung ya, kepada hadits itu. Dia bersambung kepada hadits tersebut.
Nah, jadi asalnya sebuah riwayat, sanad maupun matan, kemudian masuk ke dalamnya suatu sisipan dari sebagian rawi, maka ini namanya apa? Namanya mudraj. Dari penjelasan itu, tahulah kita bahwa mudraj itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada mudrajus sanad dan ada mudraj al-matan. Mudrajus sanad adalah disebutkannya seorang rawi antara rawi yang lainnya, padahal seharusnya dia tidak ada di situ. Iya. Seperti diberi contoh di sini, riwayat Tirmidzi dari jalan Ibnu Mahdi. Siapa Ibnu Mahdi? Abdurrahman bin Mahdi. Dari Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Abu Abdullah Ats-Tsauri. Dari Wasil Al-Ahda. Dan Mansur Ibn al-Mu'tamir. Wal Amash dan Al-Amash, Sulaiman bin Mihran. Tiga-tiganya Kufi. Dari Kufa. Dari Abu Wa'il, Syakik bin Salamah. Dari Amr bin Syarahbil. Amr bin Syarahbil siapa? Asy-Sya'bi. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Baik. Di mana sisi mudrajnya di sini? Mudrajnya di sini adalah siapa? Amr bin Syarahbil. Ya, dia sebenarnya tidak termasuk di dalam sanad, namun sebagian rawi memasukkannya. Ya, hakikatnya Abu Wa'il langsung meriwayatkan dari siapa? Ibnu Mas'ud. Ini contoh mudraj as-sanad yang disebut di sini. Dan sekali lagi, ya contoh-contoh ini saya tidak periksa ulang. Ya, sebab di dalam dirasa ini banyak kemungkinan contoh yang seperti ini. Mungkin dia benar, mungkin dia salah, mungkin masuk ke dalam mudraj, mungkin masuk ke dalam al-mazid fi muttasil asanid, dan banyak kemungkinan. Jelas ini contoh yang diberikan. Ya. Yang kita inginkan paham istilahnya. Kemudian yang kedua, mudraj di dalam matan. Dan mudraj di dalam matan itu terbagi tiga. Ada mudraj tambahan di awal hadis, ada tambahan di tengah hadis, dan ada tambahan di akhir hadis. Contoh tambahan di awal hadis, contohnya apa? Hadis Abu Hurairah al-muttafaq alaih. Dan Abu Hurairah berkata, asbigil wudu, wailun lil aqabi minan nar. Ya. Di situ tambahan asbigil wudu, sempurnakanlah wudu. Siapa yang menambah? Itu tambahan rawi. Ya. Itu asalnya ucapan siapa? Ucapan Abu Hurairah. Tapi rawi ini menganggapnya itu ucapan Nabi. Maka dia katakan dari Abu Hurairah, Nabi berkata, asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar. Ya. Asalnya Abu Hurairah melihat orang berwudu. Lalu Abu Hurairah berkata, sempurnakan wudu. Karena Nabi berkata, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Jadi asbigul wudu itu dari ucapan Abi Hurairah. Dia mengambil fikih dari hadits wailun lil aqabi minan nar. Ini mudrad di awal hadits dan ada di tengah hadits. Contohnya apa? Hadits Aisyah di awal Sahih Bukhari. Ya, setelah atau hadits yang ketiga dalam Sahih Bukhari tentang kisah Nabi di Gua Hira. Disebutkan bahwa Nabi itu tahannus di gua. Nah, antum lihat tafsirnya di situ, dikatakan wat tahannus at-ta'abbud layali dzawati adad. Tahannus itu adalah beribadah malam-malam dengan jumlah tertentu. Kelihatannya tahannus ini dari haditsnya Aisyah, tapi sebenarnya itu dari ucapannya siapa? Ucapannya Az-Zuhri. Ini contoh mudraj di mana? Di tengah sanad. Dan di akhir di tengah hadis. Contoh mudraj di tengah hadis. Adapun contoh mudraj di akhir hadis, contohnya adalah apa yang disebut di sini di halaman 65. Hadis Abu Hurairah secara marfu', Nabi berkata, lil abdil mamluk ajran. Bagi budak yang dimiliki 2 pahala. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, laulal jihadu fi sabilillah,
wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Andai kata bukan karena jihad di jalan Allah, dan bukan karena haji, dan bukan berbakti kepada ibuku, saya akan senang meninggal dalam keadaan saya sebagai budak. Ya. Di mana muteraknya di sini? Di belakang itu, walladzi nafsi biyadi. Mulai dari situ. Itu mudraj. Sebab tidak mungkin ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi masih punya ibu atau enggak? Waktu itu. Sudah enggak ada lagi ibunya. Ya, karena itu tidak mungkin beliau berkata bahwa beliau akan berbakti dengan ibunya. Apalagi beliau berhayal untuk menjadi budak. Tidak mungkin itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini mudaratnya di akhir hadis sekaligus memberikan faedah kepada kita. Salah satu sebab diketahuinya ada idraj di dalam hadis, mustahilnya ucapan itu diucapkan oleh Nabi. Ya, kalau kita anggap itu mustahil diucapkan oleh Nabi, maka kemungkinannya itu adalah tambahan dari sebagian rawi. Dipahami ya ikhwah? Dan di antara sebab-sebab terjadinya idraj, seorang rawi ingin menafsirkan hadis. Seperti tadi Az-Zuhri, At-Tahannut ingin dia tafsirkan. Ya. Jadi mungkin di sela-sela pembicaraan dia sampaikan hadis. Dia sampaikan hadis, Nabi berkata begini, sampaikan hadisnya. Ada kalimat ingin dia terangkan, At-Tahannut, At-Ta'abbud, langsung dia terangkan. Orang yang menulis dia menyangka itu bagian dari ucapan Nabi. Padahal Az-Zuhri ingin menerangkan bahwa itu maknanya, dan penerangannya dari mana? Dari diri beliau sendiri. Iya. Baik, kemudian kata beliau, kata Al-Baikuni rahimahullahu taala, "Wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih." Iya. "Wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih." Dan apa yang diriwayatkan oleh setiap qarin dari saudaranya. Mudabbajun itu namanya mudabbaj. Fa'rifhu haqqan wantakhih. Ketahuilah dengan sebenar-benarnya. Ya. Wantakhih. Wantakhih artinya berbanggalah kamu dengan mengetahui itu. Tapi di sini ada kalimat qarin. Apa itu qarin? Qarin mufrad dari al-aqran, yang biasa disebut dengan riwayatul aqran. Al-aqran itu adalah para rawi, disebutkan di sini di halaman 66. Al-aqran adalah humur ruwatul mutaqaribuna fis sinni wal isnad. Mereka adalah rawi-rawi yang berdekatan dalam umur dan sanad. Itu aqran. Ya. Kalau riwayatul aqran berarti seorang rawi meriwayatkan dari temannya yang semisal dengannya. Jadi ada dua orang rawi, satu tabakat. Salah satu dari keduanya meriwayatkan kepada yang lain, itu namanya apa? Riwayatul al-aqran. Ada si A dengan si B, satu tabaqah. Si A meriwayatkan dari si B. Ini riwayat apa? Riwayat aqran. Si B tidak diketahui meriwayatkan dari si A. Atau sebaliknya, si B meriwayatkan dari si A, tidak diketahui si A meriwayatkan dari si B. Ini riwayat apa namanya? Riwayat aqran. Tapi kalau si A meriwayatkan dari si B, demikian pula sebaliknya, si B meriwayatkan dari si A. Ini riwayat apa namanya? Inilah yang dinamakan mudabbaj. Dipahami? Kata beliau rahimahullah, "Wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih." Diberi contoh-contoh di sini, contoh sahabat. Riwayat Aisyah dari Abu Hurairah dan riwayat Abu Hurairah dari Aisyah. Ini riwayat
Mudabbaj namanya. Contoh pada tabi'in, Az-Zuhri meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Az-Zuhri. Contoh pada tabi'ut tabi'in, Malik meriwayatkan dari Al-Auza'i dan Al-Auza'i meriwayatkan dari Malik. Dipahami sampai sini, ikhwah? Nah, diberi contoh tatbiki di sini. Pada hadis riwayat Bukhari dari jalan Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Tentang iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Al-Hafidz bin Hajar mengomentari sanad ini. Kata beliau, di dalam sanad ini riwayatul aqran, ada riwayat al-aqran. Abdullah bin Dinar dari Abu Salih. Sebab dua-duanya tabi'in. Dipahami? Kata beliau, kalau diketemukan riwayat Abu Saleh dari Abdullah bin Dinar, maka namanya apa? Sara minal mudabbaj. Ya. Ini diantara penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Berikutnya kata beliau, muttafiqul lafdan wa khattan muttafiq wa dhidduhu fima dhakarna al-muftariq. Ya. Ini bagian berikutnya dari bagian ilmu hadits. Disebut dengan nama al-muttafiq wal muftariq. Dua kalimat tapi terhitung satu bagian. Sama dengan al-mu'talif wal mukhtalif yang akan datang. Iya. Ini kalau dihitung satu bagian, berarti jumlah aqsam ulumul hadits, bagian-bagian ilmu hadits yang disebutkan oleh Al-Baiquni dalam manzumahnya semuanya 32. 32 bagian ilmu hadis. Dari sahih, kemudian hasan, dhaif, terus sampai akhir semuanya 32 bagian. Tapi kalau dihitung muttafiq dan muftariq terhitung 2, mu'talif dan mukhtalif terhitung 2, maka jumlahnya semuanya 34 bagian. Dan ini akan berpengaruh pada akhir bait yang kita akan terangkan nanti. Iya. Kata beliau, muttafiqul lafdan wa khattan muttafiq. وضده فيما ذكرنا المفترق. Ini pembahasan tentang al-muttafiq wal muftariq. Apa itu al-muttafiq wal muftariq? Yaitu disebutkan di sini definisinya halaman 67. Huwa an tattafiqa asma'ur ruwati wa asma'u abaihim fasaidan khattan wa lafdhan wa takhtalifu ashkhasuhum. Sama nama rawi dan nama ayahnya, atau terus ke atas, nama rawi, nama ayahnya, nama kakeknya, sama penyebutannya dan sama secara khat, secara garisnya. Namun orang-orangnya berbeda. Orang-orangnya berbeda. Dikasih contoh di sini. Iya. Al-Khalil bin Ahmad. Nama Al-Khalil bin Ahmad. Namanya Al-Khalil, nama ayahnya Ahmad. Orang dengan nama ini di kalangan para ulama yang terkenal itu ada 6 ulama dengan nama Al-Khalil bin Ahmad. Ya. Di antaranya adalah gurunya Sibawai yang terkenal itu. Khalil bin Ahmad, ahli nahwu itu. Kalau antum dapatkan dalam ilmu nahwu Al-Khalil, ya, maka yang diinginkan adalah Al-Khalil bin Ahmad, gurunya Sibawai. Contoh lain Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan ada 4 orang, satu masa lagi. Semuanya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Contoh lainnya gurunya Imamul Hakim. Siapa yang bisa menyebut namanya? Ada 2 orang. Hah? Al-Akhram dan Al-Asam. Siapa namanya? Muhammad ibn Ya'qub. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. 3 sekaligus. Ya. Namanya, nama ayahnya dan nama kakeknya sama. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf dari guru Al-Hakim ada 2. Ada Abu Abdullah Al-Akhram dan ada Abul Abbas Al-Asam. 2 orang.
Ini namanya apa ya ikhwan? Muttafiq. Al-muttafiq wal muftariq. Baik, berikutnya. Kata beliau, mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalat. Kata beliau, mu'talifun muttafiqul khatti faqat. Mu'talif itu dia sepakat khatnya saja, penulisan saja. Iya. Wa didduhu mukhtalifun, lawannya mukhtalif. Fakhshal ghalat. Hati-hati kamu salah. Ya, di sini muttafiq, muftariq dan al-mu'talif wal mukhtalif ya butuh dibedakan, hati-hati terjadi kesalahan. Nah, kalau mu'talif, al-mu'talif wal mukhtalif definisinya disebut di halaman 69, huwa an tattafiqal asma'u awil alqabu awil kuna awil ansabu khattan wa takhtalifu lafdhan. Sawa'an akana marji'ul ikhtilaf fil lafdh an-naqd aw asy-syakl. Yaitu namanya sama, laqabnya sama atau kunyahnya sama atau nisbahnya sama. Samanya dari sisi apa? Dari sisi khat, garis penulisannya saja, garisnya. Adapun pelafazannya, lafadznya berbeda. Dari sisi mana lafadznya berbeda? Mungkin berbeda karena syakalnya berbeda, diharokatinya berbeda, dan mungkin karena titiknya berbeda. Titiknya berbeda. Diberi contoh di sini, salam. Salam. Perhatikan ya. Salam dan salam. Ya. Ingat, seluruh rawi yang pakai salam ini semuanya asalnya dibaca salam. Asalnya dibaca apa? Salam. Kecuali 6 rawi atau 5 rawi yang memakai salam di belakangnya. Ya. Di antaranya Abdullah bin Salam, sahabat yang masyhur. Dan di antaranya juga Muhammad bin Salam, guru Imam Al-Bukhari. Ya. Kalau dapat yang lainnya ada salamnya, begini tulisannya, mereka bacanya salam. Lihat, khatnya ini khat namanya. Perhatikan dua ini. Ini khatnya. Khatnya sama atau tidak? Sama. Yang bedakan apa? Yang bedakan syakalnya. Ini salam. Ya. Lam tidak tasydid, fathah saja. Kalau ini salam, di atas lam ada tasydid. Ini bacanya salam, ini bacanya salam. Ini pada harokat yang membedakan. Contoh lain, di sini diberi contoh Ats-Tsauri dengan At-Tauzi. Ya. Perhatikan ya, Ats-Tsauri dengan At-Tauzi. Sekarang khatnya sama atau tidak khatnya? Sama. Bedanya yang membedakan titiknya, ini Ats-Tsauri, ini At-Tauzi. Kalau kita hapus titiknya, semua titik kita hapus di atas khat. Sama atau tidak? Khatnya sama, ya kan? Tapi yang membedakan apa? Titiknya. Ya, kalau ini titiknya 3 di sini, di atas kursi ada 3 titiknya. Kemudian di atas ra ini tidak ada titiknya. Makanya bacanya Ats-Tsauri. Ya-nya titik 2. Kalau ini ada titiknya 2. Kemudian di atas ra ada titiknya 1. Berarti bacanya Zaid. Jadi bacanya At-Tauzi. Tapi khatnya, garis penulisannya sama. Dipahami ya ikhwah? Ya. Jadi ini namanya kisim mu'talif mukhtalif. Al-mu'taliful mukhtalif. Al-mu'talifu wal mukhtalif. Faedahnya apa di sini? Faedahnya supaya jangan salah menentukan seorang rawi. Dan jangan sampai rawi yang berbeda dia anggap satu orang. Kalau namanya sama seperti itu misalnya. Iya. Seperti dalam Al-Muttafiq wal Muftariq, sama namanya. Al-Khalil bin Ahmad. Jangan sampai 6 orang dia baca, dia anggap semuanya cuma
satu. Ya. Demikian pula di sini. Ketika dia tahu ada namanya al-mu'talif wal mukhtalif, maka dia harus tahu kadang-kadang terjadi tashif. Mungkin saja Tsauri ini hilang ta'nya. Ya. Kemudian diganti Zaid. Orang yang tanabbuh berkata ini bukan at-Tauzi di sini, dia Tsauri. Ada terjadi tashif. Demikian. Maka ini diantara manfaat mengetahui dua kisim ini. Kemudian berikutnya kata Al-Baikuni rahimahullahu taala, wal munkarul fardu bihi ghada wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Munkar itu adalah seorang rawi bersendirian dan ta'dil dia, apa maksudnya ta'dilnya? Maksudnya rawi ini dari sisi adalah dan babatnya la yahmilu tafarruda, tidak kuat untuk bersendirian. Nah, ini telah kita sebutkan tentang definisi asyad. Syad itu terbagi apa? Terbagi menjadi dua. Ada syad bil tafarrud dan ada syad bil mukhalafah. Demikian pula munkar. Munkar itu terbagi dua. Ada munkar bil tafarrud dan ada munkar bil mukhalafah. Sebagian para ulama seperti Ibnu Salah, diikuti oleh Nawawi, ya, itu menganggap munkar dan syad satu bagian yang sama. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, khususnya yang paling masyhur, beliau membedakan antara munkar dan syad. Namun yang tepatnya bahwa orang yang menyamakan antara munkar dan syad ini tidak bisa diingkari, tidak bisa disalahkan. Dan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menyalahkannya, bahkan Al-Hafidz mengatakan qad ghafala man sawwa bainahuma, telah terjadi ghaflah, lalai orang yang menyamakan keduanya. Ini juga adalah ucapan yang sebenarnya terlalu berlebihan dari Al-Hafidz. Hakikatnya tidak bisa disalahkan orang yang menyamakan antara munkar dan syad. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri diketemukan dalam sebagian hadis ada rawi yang lemah menyelisih rawi thiqah, Al-Hafidz katakan hadis ini syad, dihukumi. Harusnya kalau menurut istilah Al-Hafidz dihitung sebagai hadits yang apa? Hadits yang munkar. Apa definisi munkar? Kalau dalam pembedaan beliau, kalau syad kan rawi makbul menyelisih rawi yang apa? Lebih aula darinya. Kalau munkar menurut Al-Hafidz, rawi yang gairu makbul, rawi yang dhaif menyelisihi man huwa aula. Jadi kalau rawinya dhaif menyelisih itu namanya munkar. Kalau rawinya makbul, thiqah atau saduq, menyelisih itu namanya syad. Ya. Kita tadi sudah sebutkan, ada pernah Al-Hafidz dalam Fathul Bari sebuah riwayat rawi lemah menyelisih thiqat, beliau katakan ini adalah lafaz yang syad atau riwayat yang syad. Dipahami ya ikhwah? Maka penggunaan syad dan munkar itu hakikatnya adalah penggunaan yang hampir mirip. Ya. Dan ucapan Ibnu Salah yang menyamakannya itu tidak bisa disalahkan. Iya. Dan di sini Al-Baikuni mengambil salah satu dari definisi munkar. Munkar apa yang beliau sebutkan di sini? Bitafarrud atau bil mukhalafah? Bitafarrud. Beliau katakan al-munkar al-fardu bihi rawin ghada. Munkar adalah seorang rawi bersendirian. Ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ta'dilnya tidak memungkinkan dia untuk bersendirian. Iya. Baik. Diberi contoh di sini oleh Asy-Syari di halaman 71. Contohnya marawah Ibnu Abi Hatim min tariq Hubayb ibn Habib. وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقري. Ya, dan Hubayb ini dhaif al-hadis. Dari Abu Ishaq, dari Aizar ibn Hurayth, dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadisnya. Abu Hatim mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang munkar. Hadis ini adalah hadis yang munkar. Kenapa munkar? Sebab Hubayb bersendirian di dalam meriwayatkannya. Lihat ya, dia cuma bersendirian, tidak ada mukhalafatnya. Cuma bersendirian saja.
Karena itu dihukumi sebagai mungkar. Ya, karena itu mungkar juga nakarah tidak diharuskan. Dia selalu bermakna harus dengan ada mukhalafah baru dihukumi mungkar. Iya. Namun sekali lagi ya ikhwan, memberikan hukum syadz, mungkar, kemudian memberikan hukum ini ada illah dan seterusnya, ini semuanya butuh dirasah terhadap satu isnad. Kemudian memperhatikan indikasi yang mengitari sanad tersebut. Kemudian kata Al-Baikuni rahimahullahu taala, matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad. Matruk adalah seorang rawi yang bersendirian. Iya. Seorang rawi yang bersendirian. Wa ajma'u li dha'fihi, dan telah sepakat di dalam melemahkannya. Fa huwa karad, maka dia seperti tertolak. Maksudnya, matruk itu adalah seorang rawi yang lemah. Iya. Dia bersendirian dalam menyampaikan riwayat, maka itu dihukumi sebagai hadits yang matruk. Kalau memang dia kelemahannya karena dituduh berdusta dalam sebuah hadits atau banyak sekali kesalahannya. Dipahami ya ikhwah? Ini ukuran matruk. Maka ingin mengukur dia matruk, dilihat letak banyaknya salahnya dan letak banyaknya dia menyelisihi. Itu yang pertama. Dan mengetahui rawi itu matruk, itu kebanyakannya tansis dari para a'immah, nas dari para imam. Ini bagian berikutnya pembahasan tentang rawi yang matruk. Dan haditsnya juga kadang dihitung sebagai hadits yang matruk menurut istilah sebagian para ulama. Ya. Walaupun al-mutaakhirin kebanyakannya tidak memberi judul sebuah hadits dengan nama hadits matruk, tapi dikatakan hadits dhaif jiddan. Kalau di dalam sanadnya ada rawi yang matruk, kalau ada indikasi kedustaan padanya, kadang dihukumi sebagai hadits maudhu', hadits yang palsu. Iya. Kemudian kata beliau, ya, kalimat beliau fa huwa karad, maka dia seperti rad. Ar-rad di sini bermakna mardud. Dia adalah mardud, tidak diterima. Kemudian beliau katakan, dan ini kisim yang terakhir, yaitu hadits al-maudhu'. Ya. Kata beliau, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabiy fadzalika al-maudhu'. Kedustaan al-mukhtalaq yang dibuat, yang mukhtalaq yang dicipta, al-masnu' yang dibuat-buat, ala nabi terhadap nabi, itulah yang dinamakan sebagai hadits maudhu', hadits yang palsu. Iya. Diberi definisi di sini bahwa hadits maudhu' itu adalah hadits yang didustakan terhadap nabi, apakah secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Iya. Dan banyak sekali contoh-contoh hadits dusta. Ya. Dan sebab-sebab terjadinya kedustaan atau adanya orang-orang yang membuat kedustaan itu sebab-sebabnya banyak. Di antaranya ada musuh-musuh Islam, ada orang yang berniat baik tapi jahil terhadap hukum, ya, dan lain-lainnya. Nah, hadits yang dusta itu, hadits yang palsu, itu nampak ciri-cirinya. Seperti haditsnya tidak kelihatan. Itu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi berkata, "Siraju ummati Abu Hanifah." Seperti yang disebut di sini. Lentera umatku adalah Abu Hanifah. Nampak atau tidak ini? Ini jelas-jelas palsunya. Atau sebuah hadits mengingkari nas yang betul-betul bertentangan di Al-Quran dan Sunnah. Seperti zindik yang memalsukan hadits itu. Katanya Allah menciptakan kuda, lalu membuat kuda itu lari. Kemudian kuda itu berkeringat, kemudian Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda itu. Kira-kira ada yang ragu bahwa ini hadits palsu? Ya. Ini tidak diragukan. Atau contoh lain, ada orang yang berdebat, ya, di dekatnya. Apakah Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah atau tidak? Ya. Katanya, kalian kenapa berdebat? Saya punya penyelesaiannya.
menceritakan kepada saya si fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah. Iya. Ini jelas-jelas dustanya. Dipahami ini? Nah. Jadi kadang diketahui itu tidak cocok dia ucapan Nabi. Dan Nabi dibersihkan mengucapkan seperti itu. Atau suatu hadis yang batil dinisbahkan kepada syariat. Atau menyelisih dengan sharih Al-Quran. Dan lain-lainnya. Ya, dari kriteria hadis-hadis palsu. Ya. Dan yang saya sangat sarankan di sini bagi siapa yang ingin meluas mengetahui tentang hadis palsu, ada risalah di maktabah 3 jilid judulnya Al-Wada' fil Hadits karya Syekh Dr. Umar Fallata rahimahullahu taala. Ya. Ini adalah kitab yang sangat bagus sekali menguraikan tentang hadis-hadis palsu. Ahkamnya, kemudian hukumnya, sebab-sebabnya dan lain-lainnya. Baik, selesai di sini. Aqsam hadits yang disebutkan oleh Al-Baiquni. Kemudian kata beliau di 2 bait terakhir sebagai penutupan. Qad atat kal jauharil maknuni sammaituha manzumat al-Baiquni. Telah datang bait-bait ini bagikan permata al-maknun yang terpendam. Sammaituha manzumat al-Baiquni. Saya namakan dia Manzumah Al-Baiquni. Faqad 30 bi 4 atat. Di atas 30 ditambah 4 datangnya. Jadi 4 di atas 30 datangnya. 4 di atas 30 berapa? 34. Atat aqsamuha, bagian-bagiannya. Sebagian riwayat atau sebagian nuskhah bukan aqsamuha tertulis, tapi ditulis abyatuha. Bait-baitnya. Abyatuha tammat bi khairin khutimat. Sempurna dengan kebaikan ditutup. Ya. Kalau dikatakan aqsamuha, itu kembali kepada aqsam yang saya sebutkan tadi. Kalau kita hitung muttafiq al-muftarik 1 kisim, al-mu'talif al-mukhtalif 1 kisim, maka jumlahnya cuma 32. Dipahami? Tapi kalau kita hitung 2 kisim, maka jumlahnya 34 kisim semuanya. Kalau 34 kisim berarti sesuai dengan kalimat di sini. Atat aqsamuha. Aqsamnya datang 34. Ya. Namun kalau abiyatuha lebih jelas lagi. Kalau antum hitung baitnya dari awal sampai akhir jumlahnya semua berapa? Semuanya 34 saja. Dipahami ya ikhwah? Maka seluruh hal ini adalah perkara yang boleh diucapkan. Ya, di dalam 2 riwayat atau 2 nuskhah tersebut. Dan di sini Al-Baiquni berkata, tammat bi khairin khutimat. Telah sempurna dengan kebaikan ditutup. Dan ini adalah harapan. Mudah-mudahan apa yang beliau tutup ini dan beliau telah sampaikan semuanya adalah kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan menjadikan apa yang kita baca dari Manzumah Al-Baiquni ini ada manfaatnya untuk kita ke depan ya di dalam memahami ilmu mustalahul hadits, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semua, untuk penulis An-Nazim Al-Baiquni rahimahullahu taala, dan untuk orang yang mensyarah manzumah beliau, dan juga untuk orang yang mengajarkan manzumah tersebut, dan untuk orang yang mempelajarinya. Paham ya pertanyaannya? Nantilah. Nomor